anak manusia. Oke, baca ini. Oke, dengarkan baik-baik ya. Galatia 1. Galatia 1 nomor 11. Perkataan Paulus. Sebab aku menegaskan kepadamu Timoti, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan ini bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Pertanyaan saya, Injil yang dia terima dari Yesus manusia apa Yesus Yesus manusia? Loh, tapi dia katakan bukan dari manusia. Iya, karena kebenaran memang berasal dari Allah. Bukan gitu jawabnya. Aku menjawab. Kecil fotonya si Nora ini. Kayak gini. Ini nih jawabannya. Sebentar. Jangan berantem Darni sama Timothy. Sebentar. Inilah botolnya si Nora. Galatia 1 ayat 11. Injil yang kuterima ini bukan dari manusia. Jadi dari mana? Tapi dari siapa? Dari Tuhan itu sendiri, itulah Yesus. Yesus datang sebagai manusia turun ke bumi. Kau yang botol. Yesus manusia bukan. Gak kau tengok si Paulus itu matanya buta melihat Yesus itu. Secara jasmaninya manusia. Iya. Jasmaninya turun ke jasmaninya manusia. Matikan kalian aku, kalian matikan aku, takutkan sama aku. Ya, Yesus datang sebagai manusia. Tapi dia itu adalah kalian tuh sama-sama Kristen satu-satu, Bos. Biarkan aja itu Timothy, bal-bal si Nora ini penipu. Kalau orang ini ngoceh-ngoceh biar aja. Jadi ini Momon biarkan nggak usah di-mute, biarkan aja. Yang disampaikan Yesus, biarkan aja. Itu kan memang berasal dari Allah. Ya, biar tahu kalian. Oh, jangan tolol kalian. Biar aja orang yang mau ngoceh di mute, nggak usah di mute. Injil yang diterima ini bukan dari manusia. Maksudnya bukan dari manusia berdosa, ya. Bukan dari manusia. Tapi yang dia terima itu dari penguasa itu. Ya, biar tahu kalian ya. Yaitu Tuhan Yesus, tapi dia turun datang sebagai manusia. Itulah dia. Makanya ini ayatnya. Makanya kalian nggak ngerti. Mbak Darni berarti udah nyambung kan? Tadi kan Mbak Nora berkata bahwa Sang Bapa telah memberikan firman itu kepada Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus adalah manusia, telah memberikan. Saya baik-baik para para domba-domba. Sekarang giliran kita lagi. Bani Yasur, dengarkan Ibu Gembala ngomong. Di dalam Matius 24 nomor 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Anak manusia, bukan Tuhan. Memang Yesus anak manusia. Dalam kemanusiaan Yesus disebut sebagai Mesias. Sementara Kristus noise blender. Sementara Paulus mengatakan dia menerima Injil bukan dari manusia. Iya, itu maksudnya dia menerima kebenaran itu dari Allah. Maksudnya kebenaran yang tersirat dalam Titip 2 Yohanes 1 nomor 7 kan Nora. Itu memang berasal dari Allah. Kau sekarang begini. Timothy itu dulu, Nora. Timothy. Ini loh botolnya si Nora ini. Tengok ini, Matius 24 ini. Dengar Nora. Akan tampak anak manusia datang di awan-awan. Kalau di Al-Quranmu, Allah dan para malaikat akan datang di awan-awan. Makanya kau tinggalkan Yesus karena botol kau. Timothy, Paulus menerima Injil, yang memberitakan Injil Allah atau Yesus? Yang memberitakan Injil ke mana dulu? Yang Paulusnya ya, Paulus kan menerima dari Yesus. Ya. Ini Allah atau Yesus? Kok Allah atau kan Allah itu kan sumbernya. Allah kan sumbernya, bukan dari manusia, Mbak Nora. tapi dari Allah. Pertanyaan saya, yang memberitakan Injil ini Allah atau Yesus? Jawab aja. Ya, maksudnya itu kan kalimat ketegasan bahwa firman yang saya bertanya kepada kau jawab. Justru kamu yang nggak memahami, Mbak Nora, bentar. Coba kamu pahami konteks ayat itu dulu. Kamu jawab saya, yang memberitakan Injil ini siapa? Yang memberitakan Injil itu ya Paulus, manusia. Loh, Paulus itu manusia bukan Yesus juga. Bukan Yesus. Kan Yesus tidak ada di situ lagi. Oke. Paulus menerima Injil dari siapa? Paulus menerima Injil dari siapa? Dari Roh Kudus.
Loh, atas urapan Roh Kudus ia memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Loh, Jadi Roh Kudus yang Ketawa pula kau, botol kau, ketawa pula kau. dia memberitakan kebenaran firman Tuhan atas ilham Saya Roh Kudus. bertanya, kau baca baik-baik Galatia. Nih dikatakan begini. Sebab aku Ketawa menegaskan pula. kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Pertanyaan Oke. saya, Injil yang diberitakan Paulus Injil siapa? Loh, kan saya sudah bilang atas ilham dari Roh Kudus. Di mana tertulis ilham dari Roh Kudus? Loh, berarti kamu baca dulu di ayat pertama di awal-awal kalimat ia Dari Paulus seorang rasul, murid-murid itu bukan mendapatkan manusia juga, bukan oleh seorang semuanya itu manusia, dari melainkan mana? oleh Dari Yesus yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Mana diilhami Roh Kudus? Kasih karunia menyertai kamu. Kisah kita dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya kepada dosa-dosa. Mana? Aku heran bahwa kamu begitu lekas. Apa nih oleh kasih karunia memanggil kamu dan menguji? Di mana diilhami Roh Kudus? Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau adakah ku coba berkenan kepada manusia? Mana diilhami Roh Kudus? Halo. Jadi kita di sini kita ngomong gini aku jadi juga. teringat. Sebentar dulu Bang Cup, aku jadi teringat lagu tembak dor. Tembak, dor. Ya, oke, sebelum ke Bang Ucup, Bang Ucup kan Kristen. Sebentar. Sebentar. Ketawa lah Timothy. ke botolan. Timothy, sebentar. Apa yang kamu baca itu sebenarnya sudah menjawab. Kau yang penipu. Galatia Kau yang 1 memutar ayat balikan Injil. Oke, sebentar. Kau putar balikan Injil. Tunggu kalian, kawan-kawan. Galatia 1, dengar ya, Galatia 1 ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus, itulah si Nora. Dibilangnya di Injil ditulis Yesus disalib, datang si Nora memutarbalikkan Injil, dibilangnya Yesus tidak disalib. Di dalam Injil ditulis Yesus disalib, tapi si Nora memutarbalikkan, dikatakan Yesus disumpahkan, tapi nggak tahu namanya siapa disumpahkan. Baik, sebentar. Oke, sebentar. Itu. Sebentar, Timothy. Sebentar. Saya harus mau bicara. Saya mau iklan sebentar ya, teman-teman Kristen ya. Sebelum ke Anda Bang Ucup, sekali lagi mohon netizen untuk di tap layar dikencangkan, dan sekali lagi buat teman-teman yang belum di subscribe YouTube Bang Blender Real Account, silakan untuk dicari di YouTube-nya Bang Blender Real Account buat teman-teman, karena itu bisa menjadi amal ibadah buat kita semua. Oke, lanjut Bang Cup, lanjut, silakan sampaikan satu-satu bicara Kristen, satu-satu lanjut. Oke. Kita bawa ayat. Jadi gini ya, pertama sebenarnya apa yang Abang Timothy diam dulu Nora kau. sudah langsung Abang terjawab. Timothy diam dulu. Jadi gini, kita di sini mau bahas tema atau membahas tentang agama apa? Ya kita di sini itu harus menunjukkan supaya orang yang lihat ini mereka bisa menyimpulkan. Cup, lanjutkan diskusi ini, Tapi Cup. mereka Cup. yang melihat Oi, ini tidak lanjutkan. Di sini gas, Cup. Di sini gas. Lanjutkan guys, Balik si Nora ini. Oke, kita jawab dulu. Bukan kayak gitu, balik dia. Kita jawab dulu ya. Jawab, kita jawab Cup. Tadi itu Dan kita kendor, sebenarnya. berbalik dia, berbalik. Mana Paulus mendapatkan Injil yang diilhami Roh Kudus? Silakan. Betul. Mana Roh Kudus menyebarkan Oke, Injil? pernyataan yang pertama sebenarnya sudah dibacain sama Nora di Galatia 1 ayat 11 sampai 12 bahwa ia tidak menerimanya dari manusia. Seperti itu ya. Itu satu. Nah, Yang kedua Yesus kita bisa manusia lihat bukan. lagi. Yesus Sebentar manusia lagi. Yesus Kemudian manusia yang bukan. kedua, kita bisa lihat lagi di 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 13 bahwa Yesus kami manusia tidak menerima bukan, roh jawab dari dulu. Dia. Dengar dulu. Yesus Tuhan datang Mbak sebagai Nora. manusia, Nora. Mbak Nora. Nah, sekarang yang memberitakan Injil manusia atau Tuhan? Ya Tuhan datang sebagai manusia, dari situ datangnya Injil itu. Mbak Nora, itu tuh Tuhan kalimat itu adalah penegasan. manusia. Itu namanya siapa? Diam dulu Timothy. Namanya siapa Derni? Yesus diberikan jadi yang kepada memberitakan Paulus. Injil ini, ya tunggu Iya. dulu. Yang memberitakan Injil adalah Yesus, benar? Iya, yes. Yesus tidak manusia memberitakan bukan. Injil. Tunggu Sebentar sabar dulu, sama. Bukan. Yesus Kok tidak pakai BH memberitakan dulu? Injil. Yang Ayat 11 itu loh, ayat 11, ayat 11. Sebab kamu. kita baca dulu, kita baca Nora. Sebab Yang aku memberitakan menegaskan Injil ini kepadamu. siapa? Tunggu, kita baca. Memberitakan Injil siapa Murid-muridnya. Derni?
Yang Yesus menyebarkan atau bukan? Injil itu murid-muridnya, Mbak Nora. Yang menyampaikan Injil ke murid-muridnya siapa? Ya, yang menyampaikan Injil ke kita tuh kita menerima semuanya itu dari Yang menyampaikan Injil ke murid-muridnya itu Injil siapa? itu, Pertanyaan makanya saya. kau dengar dulu, kau dengar Yang Injil menyampaikan itu Injil ke berasal dari murid-muridnya. Ilham Roh Kudus. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Mereka tahu benar bahwa engkaulah yang mengutus aku. Oke. Itu kata Yesus. Pertanyaan Segala saya, firman yang disampaikan, menyampaikan yang Injil berkata gitu kepada manusia murid-muridnya atau itu Allah? siapa? Ya Mbak Nora, yang firman yang disampaikan, Yang ya. menyampaikan Injil Yang kepada menyampaikan tuh yang berkata tuh Allah atau manusia? Roh Kudus. Iya yang menyampaikan. Yesus, Roh Kudus. Kumyut. Pertanyaannya. Yang menyampaikan tuh Allah atau manusia? Itu Timothy, tolong jangan debat kusir. Yang menyampaikan itu siapa? Itu pertanyaannya. Jelaskan siapa? Nah, makanya kan tadi kan dia sudah jawab tuh, dia yang sendiri jawab sendiri bahwa segala firman telah disampaikan kepadaku. Artinya Allah telah menyampaikan segala firman kepada Yesus yang adalah manusia, betul? Nah, berarti Yesus yang Oke, menyampaikan betul. Injil, Tunggu kan? dulu Yesus makanya. yang menyampaikan Injil, kan? Ayah astaga, kamu jangan baca dulu, dengar dulu. Yesus yang Segala menyampaikan Injil atau firman, tidak? Yesus sekali loh. dengar dulu, segala firman Yesus telah menyampaikan disampaikan, Injil atau segala tidak? firman dari Allah. Kamu konteksnya dulu, segala firman dari Allah, oke? Apakah telah Yesus Yang menyampaikan Injil kepada mereka, kepada murid-murid Yesus itu siapa? Yesus atau tidak? Ya, Kan langsung dia datang loh. Kan. Firman itu langsung datang di tengah-tengah murid. Kalian berdua nih cocok jadi suami istri. Kawin aja lah kalian. Loh, justru yang menyampaikan Injil kepada murid-muridnya siapa? Yesus atau tidak? Simple Timothy. Jawab dulu. Yang menyampaikan itu siapa? Yesus menyampaikan oke. kepada murid-murid. Sudah selesai. Yesus manusia kan? Yesus manusia. Nah, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Oke, karena Yesus menerima bukan dari manusia. Karena sementara Yesus menerima firman, apakah Yesus Bukan dari ketika manusia. menerima firman dari Elohim, dia manusia atau bukan? Yesus menerima firman-Nya bukan dari manusia. Yesus menerima itu firman penegasan. bukan dari manusia. Yang menerima firman itu manusia bukan. Kan justru itu penegasan Paulus bahwa ia tidak menerima Yang dari manusia menerima melainkan dari firman itu Allah. manusia bukan. Pertanyaan kamu mau kemana? Saya bertanya sama kamu, ketika Oke. Yesus menerima firman, Yesus itu manusia bukan? Ketika Yesus menerima manusia. firman. Yesus Nah, manusia. sementara Paulus mengatakan dia menerima Injil ini, memberitakan Injil bukan Injil manusia. Sementara Oke, Yesus menerima ketika dari manusia firman bukan. dari Elohim, Sebentar kita lagi. ketika Yesus menerima dari manusia bukan. menerima firman Tunggu dari dulu, Elohim, Nora, Yesus menerima dia firman dari manusia atau sebagai bukan? manusia. Iya, Yesus Paulus menerima firman-Nya dari mengatakan, manusia atau bukan? Paulus memberitakan Injil bukan error. Injil manusia. Pertanyaan saya, Injil siapa yang diberitakan oleh Paulus? Ya, Injil dari Allah yang bukan manusia. Berarti Allah yang memberitakan Injil. Allah memberitakan Injil melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus menyampaikan kepada Rasul Paulus. Begitu. Yes. Nah, sekarang pertanyaan benar. saya, ketika Paulus, ketika Yesus menerima Injil, apakah Yesus manusia? Kok bodoh nih ya? Bos, Kalimat diskusi. penegasan. Gak usah ketawa-ketawa diskusi. Jangan biasa Itu aja. kalimat penegasan, Nora. Makanya belajar bahasa Indonesia biar paham. Oke, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan Yes, manusia betul. yang Karena mengajarkan Yesus tidak kepadaku. menerimanya dari Pertanyaan manusia. saya, siapa yang bukan manusia mengajarkan kepada Paulus? Ya Allah menyampaikan kepada Yesus. Makanya kamu tahu alurnya Di dulu. mana Yesus bertemu dengan Paulus? Astaga, kamu kembali lagi ke yang tadi Mbak Darni udah sampaikan. Sejak kapan Yesus tidak jadi manusia? Sejak kapan Yesus tidak jadi manusia? Ya, karena Sejak dia bersama Elohim di firman di Yohanes Karena 1. katanya dia bukan manusia. Oke, sebelum Dia dia bukan manusia. Oke, Yohanes 1 ayat Bukan manusia. 14. Yohanes 1 ayat Bukan 14. manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dia bukan manusia. Yohanes 1 ayat 14. Memang awalnya bukan manusia, Nora. Karena aku bukan Kok kamu menerimanya dari bolak-balik di manusia. situ aja, Nora? Nggak maju Karena maju. aku bukan menerimanya dari manusia. Iya, itu kalimat penegasan. Nah, berarti dia menerimanya dari siapa?
Kan sudah kita bilang dari ilham Roh Kudus. Melalui inspirasi yang diberikan oleh Yesus Kristus. Di mana? Yesus Kristus menerimanya dari Allah yang bukan manusia. Kalimat penegasan dari Rasul Paulus bahwa firman yang ia sampaikan itu memang betul, bukan berasal dari manusia. Betul. Nah, kalau gitu dari siapa? Karena itu merujuknya kepada Sang Allah, Allah yang kekal. Oke, sekarang dari di mana Allah bertemu hakikat, sama Paulus? dari hakikat. Dari mana Allah bertemu Dari sama Paulus? hakikatnya. Dari mana Allah bertemu sama Paulus? Kisah para Rasul 9. Yesus Mau ke bertemunya dengan Yesus bertemunya dengan Paulus. Aduh, butar sana, butar sini. Oke, saya terima. Yesus Sekarang menjadi tunjukkan sama penengah saya, antara Yesus Allah dan mengatakan, Paulus. Yesus mengatakan, tunjukkan sama saya, Yesus mengatakan dia akan datang berupa cahaya. Silakan. Loh. Loh, Berupa Kisah cahaya. Para Rasul 9 itu kan katanya Pertanyaan cahaya. gila. Loh, Kisah Pertanyaan Para Rasul gila. 9 katanya cahaya. Kisah Para Rasul 9 katanya cahaya. Betul tidak, Derni? Aduh. Betul. Udah deh, kau buat pertanyaan yang jelas sekarang dulu di baru mana bertanya deh. Yesus mengatakan dia datang berupa cahaya. Loh, dia kan memang hakikatnya roh, cahaya yang tak kelihatan. Di mana sih? Loh. Di Kalau mana? tak separuh Dia yang nggak datang ngerti berupa tuh, cahaya. nggak nyampe. Kau penipu Ini kau. ilmu tingkat dewa ini ilmunya. Di mana? Di mana? Mengenal Dia keberadaan datang Elohim harus ilmu tingkat dewa. Kayak Di kau itu mana nggak dia tahu, datang nggak kenal seperti kau cahaya? Elohimmu. Di mana dia datang seperti cahaya, Derni? Nipu. Di mana? Dia sebelum datang jadi manusia apa dia, Nora? Apa dia, Nora? Hah? Firman Elohim, dia datang dia sebagai adalah manusia, firman nggak Elohim tahu itu. sebagai apa dia, Nah, yang sebagai datang kepada Paulus itulah hakikatnya itu yang sudah kembali Saya dia ke bertanya, asalnya itu. di mana Yesus Kau aja datang yang sebagai botol. cahaya? Nggak ngerti kau ayat itu. Di mana Kau Yesus putar datang kayak sebagai manapun ayat itu, Yesus itu adalah Di mana hakikatnya Yesus Elohim. datang sebagai cahaya? Jawab aja, Derni. Itu di Kisah Para Rasul 9 menjumpai Paulus di dalam ayat Di mana 14. Yesus mengatakan dia datang akan seperti cahaya? Ayat 14 ayat 3 4 Yesus berkata, ayat "Akulah terang dunia." Udah. Pas Oke, kan? apalagi kau? Yesus Yesus berkata, Yesus adalah terang dunia. Terang dunia. Iya. Jadi matahari itu terang dunia, berarti Yesus adalah matahari. Mate menghita. Enggak tahu dia apa arti aku adalah terang dunia. Ada rupanya sekelas nabi berani Saya berkata, baca, aku Lukas adalah 10 terang nomor dunia. 18. Mana siapa? Tunjukkan dulu nabi Baik yang dong, berani berkata, mirroring aku lagi adalah terang dong. dunia. Kecuali Tuh, mirroring penguasa. lagi. Diam, Di mana diam, diam, perintahnya? Oke, Saya baca, Nora, saya baca. di Saya mirroring bukan lagi. moderator di sini, makanya susah. Mirroring lagi, kita lagi, jangan kamu Dengar, terus. diam kau Timothy. Kau mengatakan Yesus adalah terang dunia. Kalau begitu, apa itu kiasan? Kiasan atau tidak? Kalian pasti akan mengatakan tidak. Kalau begitu, kalau Yesus merujuk kepada anak domba, Yesus kenapa Kiasan. dikiaskan Coba kepada binatang? dijelasin dulu, biar Diam kita dulu bisa kau. ngerti. Nih, saya bacakan Lukas 10 nomor 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Pertanyaan saya, yang jatuh seperti kilat dari langit kepada Paulus itu siapa? Bukan itu, bukan ke situ itu botol. Kok nggak Loh, jatuh? kok kira sama itu? Sekarang saya Itulah tanya. botol kau itu. Kok kamu Loh, bawa saya jadi tanya jauh? sekarang. Mau pelintir-pelintir. Saya tanya sama kau sekarang. Kata Yesus Cuma yang sesak gara-gara seperti kau, kilat kau jatuh pelintiri dari yang kitab langit itu. itu siapa? Kata Yesus yang seperti Itu kilat itu jatuh dari langit. apa? Lucifer yang jatuh dari langit itu Lucifer. Gini, Hah? Mbak Nora, Seperti apa? baiknya Yang kamu jatuh dari wudhu langit dulu. seperti apa? Lucifer Mbak Nora, itu. kamu wudhu dulu, kamu Kau wudhu diam dulu, dulu lah, baru kita debat deh. Timothy. Wudhu Kau diam dulu. dulu. Yang jatuh dari langit itu seperti kilat itu siapa? Lucifer. Nah, Iya, Lucifer itu jatuh di dari dalam langit Yesaya seperti itu, apa? Yesaya 14 ayat 12 itu adalah tanya, itulah Lucifer yang itu jatuh, seperti- malaikat yang jatuh, Ya, dia malaikat seperti yang kilat dibuang. apa enggak? Yang Dia dibuang seperti itu, kilat. yang dibuang, Saya dia tanya, tahu. seperti kilat Oh. apa enggak? Dia malaikat yang membangkang, yang dibuang ke bertanya bumi, seperti dimasukkan cahaya ke apa gua-gua enggak? gelap. Itulah Seperti iblis. cahaya apa enggak? Iya, seperti cahaya. Nah, berarti yang datang kepada Paulus cahaya atau tidak? Yang datang ke Paulus itu memang asli, memang itu Tuhan. Cahaya Bukan atau yang tidak? dijatuhkan. Cahaya kau dengar, atau buka tidak? kuping kau itu. Cahaya, iya, Buka cahaya, kuping kau itu. betul, cahaya. Yang datang kepada Paulus bukan cahaya yang kan? dibuang. Langsung bukan yang jawab-jawab dijatuhkan. aja, nggak masalah. Diam kau Semua dulu. orang nggak paham apa-apa kok. Yang Cahaya, datang iya, kepada nggak masalah. Paulus bukan yang dibuang dari sorga. Saya bukan, bertanya, bukan. yang datang Yang kepada datang Paulus, kepada cahaya Paulus apa itu tidak? adalah Tuhan Yesus.
Biar kau tahu ya, Yang datang sadar kepada kau Nora. Paulus cahaya apa Jangan enggak? kau pelintir-pelintir Alkitab ini. Udah aku Yang bilang kau datang botol. kepada Paulus cahaya apa enggak, Derni? Kenapa sih kau nggak mau jujur? Oke. Aku yang nggak jujur loh Nora. Dari tadi tanya ini. Dalam Yesaya Bacakan ya, 14 bacakan ayat ini. 12 Ya, bacakan. beda dengan di Kisah Para Kisah Para Rasul Rasul 9 26 ayat nomor 3. Beda. Tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Menurut Lukas 10 nomor 18, kilat jatuh dari langit juga itu adalah Sibilis, kata Yesus. Iya, yang jatuh dari langit itu, itulah yang menantang Elohim. Ya, tentang penciptaan Saya dia bertanya, tidak ikut yang sertakan. jatuh kepada Paulus Dia dijatuhkan cahaya atau ke bumi. tidak? Emangnya Yesus waktu melihat Yang Paulus jatuh kepada dijatuhkan rupanya Paulus Yesus cahaya ada dijatuhkan. atau Mana ayatnya? tidak, Derni? Mana ayatnya? Yang Oke. dilihat Paulus Yang itu jatuh dijatuhkan. kepada Mana ayatnya? Paulus Tunjukkan mana cahaya ayatnya apa enggak? dijatuhkan. Bentar, Oke, masalah Nora, Nora. Cahaya itu mana ayatnya Sebentar, dijatuhkan Nora, cahaya bentar, itu? bentar. Dikatakan Sebentar, bahwa sebentar, menampakkan, Timothy. bukan jatuh. Jadi, Baik, sebentar. Jadi cahaya itu Oke, tunggu bentar Timothy. Leonardo monitor. Leonardo. Gas lu orang dulu. Kasih sebentar. Gas lu orang dua. Jelaskan. Gas lu sebentar. Bu Darmi, lu sampai bila mau jadi kapten mengangkat manusia itu sampai kapan? Sampai bila? Ha? Tidak ada Yesus mengatakan Tuhan kalah aku ya sebagai Tuhan Allahmu. Karena tidak Allah itu sendiri. Wah, mana ayat Kalau pengakuan kau dari nggak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, mati aja kau. Mati kau dalam Lu yang dosamu, kata mati, Filipus. lu yang mati. Mati kau dalam dosamu, Diam kata Yesus. dulu. Diam dulu. Mati aja kau kalau nggak percaya kau Yesus Tuhan. Nggak mau kami mati dalam dosa kami. Diam dulu. Kau yang botol, kau tinggalkan. Diam dulu. Saya mau sampaikan. Kan kalau katanya kalau di Kristen menuarkan Yesus di masuk surga, di surga itu bagikan malaikat. Lu pergi mati sekarang juga untuk membuktikan benar apa tidak. Lu pergi mati sekarang juga. Bapak lu kalau mati masuk surga. Jangan alasan macam-macam. Aku mau bukti sekarang juga. Lu pergi mati sekarang juga berani apa tidak. Mati sekarang juga untuk membuktikan konon mati masuk surga, di surga itu bakal malaikat, dan di surga ya memuji Tuhan, haleluya. Lu beti mampus sekarang. Kamu dan aku aja, di mana perintahnya mencium hajar aswad? Udah itu dijawab. Di mana perintahnya dalam Al-Quran bahwa Allah mau mengajarkan mencium hajar aswad? Lu tidak akan mampu Di mana menggiring perintahnya? opinimu. Lu takkan mampu menggiring Udah daripada kita cium hajar aswad kan lebih rugi lagi. sekarang juga berani beda. Aku mau bukti, aku sudah cakap banyak kan. Ya, menurut kamu lebih syirik yang mana? Mencium hajar aswad atau menuruti perintah Yesus? Silakan, bukti mati sekarang juga. Menurut kamu lebih syirik yang mana? Udah, mencium bagaimana? hajar aswad atau Injil yang mengikuti diterima perintah Paulus Yesus? ini bukan dari manusia, dari siapa? Jangan kok kacau Menurut kamu, dengar, menurut kamu yang Mana ayatnya di Al-Quran ya? Islam menuarkan hajar aswad. atau menuruti perintah Yesus? Mana ayatnya di Al-Quran umat Islam menuarkan hajar aswad? Silakan saya ke sini. Kalau ada aja aku siap Aku bilang mencium hajar aswad. Lah apa masalah kalau mencium hajar aswad tuh Nabi Muhammad kita Nah, di mana Nabi kamu Muhammad? Apa mengikuti masalahnya? perintah Muhammad atau Allah? Nabi Muhammad itu naik haji ya mencium hajar itu adalah surah Perintah Nabi. Allah apa sama dengan perintah masalahnya? Muhammad? Lah Perintah kan Allah apa sama dengan perintah perintah Nabi Yesus itu mana ayatnya? Mana perintah perintah Allah apa sama dengan perintah Muhammad? lari kemana-mana, nggak enak. Tunggu, perintah Allah Tidak apa dia sama biar dengan enak. perintah Muhammad? Ngomong aja pun kayak anak TK. Oke. Pecat aja Sebentar. itu. Oke, sebentar. Loh, kalau tidak. Tadi untuk menggas orangnya aja sementara, Leonardo kebablasan. Lanjut. Bukan, nggak Timothy. Nanti hajar aswad kita bahas sampai sedetail-detail mungkin. Nanti kau tunjukkan juga datanya, ya kan? Nah, sekarang jawab. Paulus menerima Injil itu bukan Injil manusia. Sementara Yesus ketika menerima firman, dia masih hakikatnya sebagai manusia. Mana firman yang disampaikan oleh Yesus? Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerima. Mereka tuh menerima firman Yesus loh. Nah, mana? Visi firmannya apa? Yang diminta Mbak Nora itu apa dulu? Kita harus cross check dulu. Maksudnya apa dulu? Karena saya tahu kita firman itu harusnya berasal dari Allah, bukan manusia. Pingsan dia. Lah, berasal dari Allah. Nah, Yesus kan menerima firman kan? Betul, Yesus menerima firman dari Allah, betul. Nah, sekarang dia sudah sampaikan firman itu kan kepada murid-muridnya. Oke, sama halnya juga dengan Muhammad menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya.
Nah, bedanya di apa sekarang coba? mana isi firman itu? Tunggu dulu, Mana? ketika kita tanya kepada kamu, ketika Umar menuliskan tentang wahyu dalam Al-Quran, dengar, ketika Umar menuliskan wahyu dalam Al-Quran, saya bertanya, itu wahyu itu dari firman Allah yang atau diterima Muhammad? Yesus dari Nah, Bapaknya pertanyaanmu sama, yang Bang. disampaikan, Pertanyaanmu sama, firman yang Nora. diterima Yesus, firman yang diterima Yesus dari Bapaknya yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, katanya murid-muridnya sudah menerima firman itu. Mana? Mana firman itu? Loh, kan firman itu yang disampaikan kepada pengikut Rasul Paulus, murid-muridnya Yesus, pengikut Yesus Kristus, itu kan yang disampaikan. Sejak kapan murid-murid Yesus adalah Paulus? Sejak kapan? Murid-murid Yesus ada berapa banyak, Mbak Nora? 12. Oke, mereka menerima firman dari Yesus nggak? Sekarang mereka menerima firman dari Yesus. Mana isi firman itu? Loh, yang tertulis di Alkitab. Mana tertulis di dalam Bible kau? Dari tadi sudah disampaikan, kamu nggak nyimak ya? Di mana tertulis? Tertulis apa yang diminta dulu? Yang diminta tapi apa? katanya tadi yang dibuka sama si Derni Ibrani. Sejak kapan Ibrani itu menjadi firman Tuhan? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa Rasul Paulus diangkat oleh Yesus Kristus menjadi muridnya untuk menyebarkan. Kapan Tadi saya Yesus, sudah baca kapan Yesus mengangkat Paulus menjadi muridnya? Tadi saya sudah baca bahwa tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa? Ini jawabnya. Ini jawabnya. Aneh. Firman itu isinya meliputi ajaran tentang kasih, pengampunan, keselamatan, dan bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Elohim. Itu ditulislah para murid-muridnya di dalam Alkitab. Itulah firman itu yang baik-baik. Nggak ada dibilang bercabul kau, ganti-ganti istrimu, putuskan kepala orang, minum darah orang. Nggak ada kayak gitu Injilnya. Nggak ada. Babani si Dernion, hera babani. Kenapa kau babami kau bilang? Memang kan itu Injilnya. Apa kau babami kau? Diam kau, muncung kau, setan, kurang ajar. Babami. Bodoh babami sih. Karena kau penipu. Kau mau berabrik Alkitab. Apa aku jawab? Kenapa kau gila? Kenapa kau? Turunkan dia, saya bilang. Si babami, kenapa aku jawab? Kau jawab kenapa kau gila? Turunkan binatang ini, Blender. Oke, jangan main-main sama saya. Ini, kita harus ulang lagi ya, Mbak Nora ya. Kau diam dulu, Timothy. Kau bani anjing, diam dulu, kau bani anjing. Kau diam dulu, bani anjing. Saya bacakan ini. Perbuatan Tuhan kau menjijikkan bagi saya. Paham kau? Nih, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu. Pekerjaan biadab seperti ini, tahu kau? Nih, satu lagi, saya tunjukkan sama kau. Kawin cerai, binatang kau yang kawin cerai kau. Kau aja nggak ada aturan kau. Bisa kau tidak nikah sama bapak kau? Ada ajarannya, ada aturannya? Nggak ada. Kau kawin, kentut pun kau sama bapak kau nggak masalah. Kita kau. ada, Mbak. Diam kau, binatang kau. Dengarkan saya baik-baik. Jangan kau di sini menghujat. Saya sudah bilang, darah saya masih saya bisa kontrol. Ketika kau menghujat binatang, ya, tidak akan bisa saya kontrol. Ya, saya panas. Karena apa? Saya tidak seperti kalian kayak kalian. Tuhan kalian dikutuk tidak masalah sama kalian. Tuhan kalian aja dikutuk tidak masalah sama kalian. Kalian kiaskan Tuhan kalian dengan katakan anak domba, binatang, nggak masalah sama kalian. Makanya kalian dikatakan Yesus binatang. Binatang kalian dikatakan Yesus. Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalian tuh anjing dibilang Yesus. Nih, Tuhan kalian ini ngeri kali nih, ya. Kau dengarkan saya Timothy, Tuhan kau nih, ya. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebab orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Ngerinya orang suami istri kan dibunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Pertanyaan saya, perempuan yang belum pernah bersetubuh, itu dari mana mereka tahu perempuan itu masih perawan? Dicocol, dicoba dulu. Buka dulu celana kau, ya. Ku coba dulu, kau perawan apa tidak? Kalau kau masih perawan, nggak akan kami bunuh. Nah, ketika sudah ditengok masih perawan, oh dia lihat dulu, oh ini nggak perawan lagi, bunuh. Ngeri kan? Nah, ini bilangan 3135-nya apa dikatakan Tuhan kamu? Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Untuk siapa?
setengahnya untuk tentara yang keluar berperang, setengahnya upeti bagi Tuhan kau. Sekarang pertanyaan saya, 16.000 perempuan yang masih perawan, mau diapakan Tuhan kau? Binatang, kau bilang gonta-ganti. Derni ini telinganya conge. Kau menyembah Tuhan kamu, Yesus, yang dia punya nenek moyangnya, neneknya punya nenek, ternyata berzina dengan Batseba. Kalau Daud tidak berzina dengan Batseba, tidak ada kau punya Tuhan. Gak ada. Dan ini lucu. Bunda Nora. Sebentar, Bunda Nora, tambahkan lagi Matius 10 ayat 34. Sebentar, jangan masuk. Tambahkan dulu, lagi tuh. Jangan masuk dulu Bang Al. Jangan masuk. Kau Derni, ya, dari tadi dulu kau gonta-ganti. Kau kenapa tidak kawin-kawin? Karena kau memang sudah tidak punya hasrat. Dan laki-laki tidak ada yang mau sama kau. Mungkin. Kau selalu kalau berdiskusi bawakan ke dirimu. Contoh ya, kalau saya itu kau, monyet. Kau tengok pendeta-pendeta di luar sana. Bagaimana mereka berzina. Hujat kau menutup kenyataan pendeta pun juga gila seks. Anak di bawah umur 4 orang. Ditungkekin sama mereka. Melakukannya di mana? Di gereja. Di gereja. Paham kau? Borjong kau. Heran saya lihat ini si Derni ini. Selalu mengarahkan ke perkawinan kawin gonta-ganti. Karena apa? Laki kau miskin. Makanya gak sanggup gonta-ganti. Kristen tidak berani poligami karena miskin. Gak sanggup. Gak sanggup dia berpoligami. Gak sanggup. Rugi dia rasa. Akhirnya apa? Bininya disengsarakan. Tapi menjajakan perempuan bisa. Jajan dia di luar sana bisa. Check in ke hotel, bayar 500, bayar 1 juta. Bisa. Istri disengsarakan. Lanjut dulu di lain lagi. Sebentar ya, nanti baru itu dibahas lagi. Kau ganti dulu, kau pakai behala kau. Lain turunkan lagi. Si Timothy, saya nggak mau. Turunkan si Timothy. Turunkan dia. Turunkan dia. Dan diskusi apa dia? Diskusi tai yang muncungnya. Saya minta data, dia hanya diilhami Roh Kudus. Mana datanya? Ya kau bacalah. Karena kau modal asumsi. Kau hanya modal asumsi, Timothy. Muncung kau tuh muncung asumsi. Sama seperti pendeta-pendeta kau. Pergilah kau ke gereja sana. Kumpulkanlah perpuluhan sana kau. Puaskan perut, gendutkan pendeta punya perut itu. Kau datang. Dan nih sekali lagi kalau kau naik sini jangan kau bawa bani asumu ya. Jangan kau bawa bani anjingmu di sini. Kau dibaik-baikin kayak anjing juga kau. Gonta-ganti cewek, gonta-ganti istri, gonta-ganti. Bibir kau, pendeta aja banyak juga yang baku tungkek kok. Banyak juga yang berzina kau tutupi itu. Binatang kau memang bangsatnya kau Derni. Nangislah kau di situ kau. Silakan Bang Al. Kalau marah jangan dulu dimasuki Bang. Siap. Saya tidak suka kalau ada yang kayak gitu omongan. Diskusi. Bunda Nora, saya paling tidak suka itu kalau yang bawaannya selalu damai-damai. Sedangkan di Matius 10 ayat nomor 34 itu gimana itu Bunda Nora? Matius 10 nomor 34. Ngeri kali. Apalagi katakan di dalam 2 Samuel 12. Aku akan menimpakan malapetaka di atas kaum keluargamu. Aku akan mengambil istri-istrimu dan akan kuberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari secara terang-terangan. Gila. Hukuman perzinahan dengan melakukan perzinahan yang baru. Oh jangan pancing saya Derni. Dari tadi saya sabar. Gonta-ganti si diam. Jangan kau apakan Nabi saya ya. Baginda Rasulullah itu tidak menikahi janda muda yang montok. Tidak. Setelah Siti Khadijah, Bunda Khadijah meninggal, dia tuh monogami. Ya, monogami. Tidak menikah berapa puluh tahun itu. Saking cintanya kepada Siti Khadijah. Paham kau? Ya, Momot, tolong disapa dulu. Saya lagi di luar nih. Tolong disapa dulu yang lain baru masuk. Momot. Oke, selamat siang. Disapa dulu ya. Ya, lanjut. Oh, tante. Silakan tante. Selamat siang, Hola Rohlibah. Selamat siang. Hola. Berani jujur, selamat siang. Siang, Os. Kristen apa Islam, Bang? Orang murtad, Os.
Ada yang mau dipertanyakan? Ada mau saya tanya sama Oke, Nora. sebelum abang bertanya, boleh aku bertanya sama abang? Silakan, nggak apa-apa. Oke. Tayamum berapa kali kumur-kumurnya? Apa? Tayamum berapa kali kumur-kumurnya? Ayam. Tayamum. Hah? Tayamum. Bang, bang, kalau naik ke sini tolong telinganya dicongkel dengan linggis, Bang. Tusuk. Tidak, saya cuma mau gini aja sih, mau kasih pesan sama Nora. Kau bilang tadi kau murtad. Aku bertanya, tayamum di saat air tidak ada untuk berwuduk, kita disunahkan untuk tayamum. Tayamum berapa kali kumur-kumurnya? 7 kali. Jam temon. Murtad. Bang Darman. Bang Darman Fulalu. Bang Darman Fulalu. Oke, bagi teman-teman yang Kristen yang mau naik, yang mau bertanya atau mau ditanya, silakan ketik 1 ya. 1 aja tante, tadi masalah kumur ya kan 7 kali ya. Oh ya, Sama dia naik lagi nih. Berani jujur? Ya. Tayamum berapa kali kumur-kumurnya? Ayam. Tayamum. Kurang jelas. Coba apa lo agak spesifik lah bahasanya, Udah, bahasa gak Indonesia. usah. Coba sebutkan itidal, doa itidal. Kadal. Apa sih Nora? Apa? Itu loh yang pernah mamamu waktu bersundal. Waktu bersundal mamamu. Mamamu bersundal kawin itu dengan apa? babi. Mamamu kawin dengan babi. Enggak, kamu pakai bahasa Batak aja lah. Bersundal itu apa? Apa sundal itu? Oke, pakai bahasa Batak ya. Baba mini amam, udah turunkan dia. Yo. Turunkan. Baba mini amam, udah turunkan. Pakai bahasa Batak itu. Silakan buat Kristen-Kristen yang mau bertanya, silakan naik minta permintaan. Bang Tora, selamat siang. Bang Tora. Abu, selamat siang. Gara-gara Bunda Nora kamu 800 langsung mau naik ini. Iya, selamat siang. Kristen apa Muslim, Bang? Kristen. Silakan langsung mau bertanya sama Bunda Nora atau Bunda Nora mau bertanya sama Bang, silakan. Ini teksnya apa ini? Salam. Ada yang noise itu siapa? Paulus menerima Injil dari manusia atau dari mana? Itu pertanyaan Bunda Nora tadi belum selesai. Paulus menerima Injil dari siapa? La ilaha illallah. Mereka Paulus. Ya ketika membacakan kitabnya langsung congek mereka punya telinga, Bu. Iya. Enggak, boleh saya bertanya. Silakan. Begini, saya bawa apa betul orang Islam? Sebentar. Saya bawa diskusinya, saya bawa poinnya ya. Di sini kan kalian mempercayai Paulus, oke? Nah, kita jelaskan apakah Paulus itu benar-benar pembawa firman Tuhan atau bukan, oke? Iya. Bisa jelaskan. Oke, lanjut. Saya ngomong dulu, boleh nggak? Kalian kan Islam semua. Kalian kan Islam semua. Kali aja saya boleh masuk Islam, jadi saya mau bertanya dulu entah betul atau enggak ajaran kalian ini. Jadi boleh bertanya? Ya. Apa betul orang Islam itu meminum air kencing unta? Di mana tertulis? Loh, saya bertanya kok lagi ditanya balik di mana bertulis? Tahu nggak? Tidak betul. Tidak betul. Tidak betul. Tidak betul. Ada dalilnya membilang tidak betul itu? Banyak, karena tidak ditemukan di dalam Al-Quran meminum kencing unta. Oh, seperti itu ya? Iya. Sekarang saya tanya,
Oke. Jadi kalau orang Islam ini laki-lakinya tunggu dulu lah. Lagi dong. Loh, saya tanya lagi. Saya kan nggak paham agama Islam, makanya saya bertanya. Saya tanya lagi. Sekarang ini kalian ini membuka room untuk apa? Lagi, ya. Coba. Nih. Oke, saya tanya ya. Kamu kan tidak Mau tadi pakai mengundang kata, orang kau tanya, Kristen. apakah ajaran agama Islam minum kencing unta? Saya bilang tidak. Apa betul? Iya. Karena di dalam surat Al-Fatihah sampai An-Nas tidak terdapat kami umat muslim diharuskan minum kencing unta. Ya. Nah, sekarang ini dalam Biblemu sendiri yang kamu imani. Markus 16. Nih. Kau dengarkan baik-baik. Markus 16 nomor 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kau percaya dan dibaptis? Percaya. Oke. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kata Yesus, inilah tanda-tanda orang yang percaya kepada Yesus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Pertanyaan saya, kau kan katanya menerima Yesus sebagai juru selamat dan memberi dirimu dibaptis. Maukah kau minum racun maut membuktikan bahwa Yesus betul-betul juru selamat? Silakan. Enggak mau aku. Wah. Kenapa kau tidak mau? Kenapa? Hah? Kenapa kau tidak mau? Tapi kau menerima Yesus sebagai juru selamat. Mau aja. Kau menerima Yesus sebagai juru selamat. Iya, makanya. Iya. Sekalipun kau minum racun maut, kata Yesus, kau tidak akan celaka. Kau akan diselamatkan. Minumlah racun maut. Wahai saudaraku Bang Torang, minumlah kau racun maut. Kasih karunia Yesus akan menyertai engkau dan engkau akan diselamatkan. Ayo minumlah racun maut. Pembuktian bahwa memang Yesus adalah juru selamat. Silakan. Kalau masih takut modar gak usah naik ya. Kalau masih takut modar gak usah naik, Bang. Saya nggak takut modar, Bang. Kau tadi mengatakan dengar dulu, saya dalam Islam minum kencing unta. Di dalam Al-Quran nggak ada. Sementara di dalam Bible kau, Yesus itu mengatakan orang yang menerima dia dan memberi dirinya dibaptis akan diselamatkan. Bagaimana tanda-tandanya, wahai Yesus? Sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Itu tanda-tanda kalau kau menerima Yesus sebagai juru selamat. Sekarang, maukah kau minum racun maut? Dengar dulu, memang saya ini memang nggak. Belum, inilah orang Islam langsung panas. Belum lagi saya selesai ngomong udah dipotong-potong. Itu pertanyaan. Itu pertanyaan. Dengar dulu, itu Aritonang. Dengar dulu ya. Haredang. Jadi saya mau bertanya. Tembak, dor. Silakan. Saya tunggu ya. Ini Bang Jadi Toro bisa di open open cam. Coba. Udah bisa di open cam. Nah, saya undang Bang open cam, Bang. Belum lagi bertanya. Kalian aja nggak ada on cam semua, nyuruh saya on cam. Loh, saya on cam. Saya narasumber di sini, saya on cam. Kan kau mewakili Kristen kan? On cam lah. Nah, gitu. Saya nggak mewakili Kristen. Ya, hanya saja saya ingin mau belajar bagaimana ajaran Islam itu yang sebetulnya. Begini, Bang Torang tadi saya tanya, kau kan dibaptis kau kan Bang? Iya. Kau menerima Yesus sebagai juru selamat kan? Iya. Nah, kata Yesus, tanda-tanda orang yang akan diselamatkan yaitu sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Nah, sekarang buktikan perkataan Yesus. Oke, jadi gini aja. Gini aja Kak ya. Open kamera. Nah, saya mau bertanya. Rinso aja, minum rinso. Yuk, aduh, rinso aja. Banyak kali memang kalau orang Islam itu satu orang 10. Enggak begini Bang Torang. Belum lagi diomongkan. Kau berani apa enggak? Itu aja dulu jawab. Apanya? Kau berani enggak minum racun maut? Memang enggak berani. Kau mau minum racun? Nah, sekarang kalau kau enggak berani, berarti kau enggak percaya omongan ini kan?
Ketawa dia. Kurang ajar ya. Ketawa dia. Bang. Hidup segan mati tak mau ya Bang ya. Jadi Hidup segan mati tak mau. jadi dengar dulu. Belum orang ngomong udah digas ya kan. Bang Torang. Tahu kan buka komal ini. Jadi kan aku kan orang Kristen yang tak paham dengan ajaran Islam. Karena kalian bilang ajaran Kristen kan ini harus apa timbal balik. Kau bertanya, saya jawab. Saya bertanya, Bisa saya ngomong? kau jawab. Kenapa Bisa saya kau tidak ngomong? berani minum racun maut? Loh, belum selesai ngomong. Dari tadi kamu aja yang ngomong. Saya nggak dikasih ngomong. Saya bertanya, kenapa kau tidak berani minum racun maut? Yang buka room ini saya atau kamu? Loh, tadi kan kau bertanya, ada yang buka room ini agama saya Islam atau minum kamu? kencing unta? Kan kau Lalu buat tanya. apa? Lalu buat apa kamu undang Saya saya? perjelas lagi. Kalau saya nggak bisa bertanya, Saya gitu loh. perjelas, sebentar. Saya perjelas. Loh. Yang buka room ini adalah Blender. Blender jadikan saya narasumber mewakili agama Islam. Kau naik sebagai tamu mewakili agama Kristen, kan betul? Saya tidak Pertanyaanmu mewakili pertama agama sama- Kristen. Diam dulu, Saya tidak ceritakan mewakili dulu. agama Kristen. Sebentar dulu. Hanya saja saya pengen tahu ajaran agama kalian. Ini kayak perempuan. Pertanyaanmu pertama kepada saya mau bertanya kepada kalian, boleh nggak? Saya bilang boleh. Ada nggak di ajaran agama Islam minum kencing unta? Saya bilang tidak. Oh tidak, saya bahkan minta datanya. Kau bilang, ya kasih tahu aja. Ya saya kasih tahu. Di dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas tidak ada tercatatkan Allah menyuruh untuk meminum kencing unta. Tapi di dalam Bible kau Markus 16 nomor 16 saya baca seterusnya, ternyata menerima Yesus sebagai juru selamat dan memberi dirimu dibaptis, tanda-tanda ini akan menyertai engkau sekalipun kau minum racun maut kau tidak akan celaka. Nah, maukah kau minum racun maut? Kau jawab tidak. Berarti kau tidak percaya perkataan Yesus. Oke, kuyakan dulu lah. Oke. Udah selesai. Bang Tor sebentar mau nyapa dulu tamu. Putri, selamat siang. Putri, selamat siang. Siapa yang naikin ini? Ya udah Bang Tor berarti nggak berani ya Bang Tor ya. Siapa nggak berani? Ya udah sok open cam. Ya udah minum sok open cam. Loh, belum orang ngomong udah langsung memang orang Islam memang diajarkan begitu, suka main massa. Ya. Mana. Nah, silakan open cam. Nah, jadi Nora, ini kan kau yang buka komal, Blender. Jadi kan saya kan tamu. Jadi kan boleh saya bertanya? Aku yang buka komal. Kenapa kau bilang Nora narasumberku? Bising kali Iya, kau. boleh saya bertanya sebagai tamu? Bisa bantu jawab Blender? Iya, Bisa silakan. bantu jawab? Jawab, silakan. Bang Torang diam dulu. Nora, orang Kristen makan racun maut, minum racun maut, tidak mati, tidak apa-apa, itu bukan tanda diselamatkan, tapi tanda kekuasaan dan keilahian Tuhan Yesus. Tanda mujizat Tuhan Yesus nyata sampai sekarang dalam hidup orang Kristen. Coba dulu, coba dulu. Berani kau, ayo, berani. Kami berdoa sebelum minum racun, bisa tidak apa-apa. Hanya menyebut dalam nama Yesus. Iya benar, bukan kayak Muslim. Pakai apapun tidak bisa. Dalam nama Zat tidak bisa. Dalam nama Allah, SWT tidak bisa. Dalam nama Mama juga tidak akan bisa apa-apa. Kami bisa minum racun tidak apa-apa. Banyak contoh di dalam Alkitab, termasuk Elia, termasuk banyak nabi-nabi. Minum dulu, minum. Tapi enggak, saya menjawab perkataan Nora itu bukan perkataan tanda diselamatkan. Tanda mujizat Tuhan masih terjadi dalam hidup orang Kristen sampai saat ini. Coba kau minum, tunjukkan bahwa Yesus juru selamat. Ya, kapan kau bisa datang sama aku? Harus bertemu. Ngapain ku minum di belakangmu? Harus dilihat semua Muslim. Biar dilihat semua Muslim bahwa Tuhan Yesus masih ada sampai sekarang. Kuasanya dan mujizatnya bagi kami masih terjadi. Sebentar, itu Christian. Itu untuk orang ini waktu dikejar orang Mesir. Jadi ada yang mustahil bagi orang percaya.
bagi orang Kristen. Benar. Amin dalam nama Yesus. Benar. Nora akan dijamah Tuhan Yesus mulutmu. Jangan biasa mulutmu seperti tulang terangnya dalam nama Yesus. Dijamah lalu mulutmu kalau bisa dibuka, dibisukan. Aku takut. Seperti Paulus ketika menyerang orang-orang Israel, bunuh orang-orang Kristen di tengah jalan, dia ditangkap Tuhan Yesus dengan dibutakan Tuhan Yesus selama 3 hari. Begitu nanti kau, Nora. Iya benar, orang-orang yang membabat orang-orang Kristen zaman Nabi dijamah Tuhan Yesus dan lebih menyala-nyala menyebarkan berita kebaikan, kebenaran kebaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku dijamah, tolong Sion. Jadi Nora. Benar, hati-hati kau Nora. Tuhan Yesus menjamah orang-orang yang menjolimi orang-orang Kristen. Tengok tengok Sofiatul, Al-Hayat, Agatha, mereka dari Muslim radikal menjadi murtadin, menjadi pendeta penginjil yang hebat, dan mereka lebih hebat dari kami. Benar, jangan asal ketawa mulutmu. Hati-hati kau Nora, hati-hati bicaramu. Tuhan Yesus kami masih berkuasa sampai detik ini. Bentar lagi nangis dia nih, bentar lagi nangis. Nggak capek itu kayak gitu tantrum. Benar, berbahagialah orang yang haus akan firman Tuhan. Haus ya minum lah, Bu. Sebentar lagi kau sebenarnya haus akan firman Tuhan, tapi kau malu mengakui kekuasaan dan keilahian orang Kristen, yaitu Yesus Kristus. Putri Sion, aku pernah dengar begini. Yesus mengatakan, marilah kamu yang lemah, letih, lesu, datanglah kepadaku. Ya kan Putri? Itu perkataan siapa Putri? Marilah kau yang lemah, letih, lesu, datanglah kepadaku. Itu perkataan siapa Putri? Putri? Mana si Putri? Hilang. Dijawab Kudus. Marilah kepadaku kamu yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat, karena aku akan melegakan kamu. Benar? Itu perkataan siapa? Itu perkataan Tuhan kami Yesus. Artinya berarti tukang seberat apapun beban kami harus datang kepada Tuhan. Dia akan melepaskan kami dari segala penderitaan dengan caranya yang ajaib. Itu perkataan Tuhan Yesus. Iya, bukan seperti kalian. Nora, selama ini kau banyak menghina ketuhanan Yesus, ketuhanan Yesus Kristus. Tunggu dulu. Jadi kau bicara, aku diam. Tunggu dulu. Sabar juga kau. Sabar dulu sebentar. Nora, selama ini kau dibiarkan Tuhan Yesus sampai sekarang masih bisa tertawa cengar-cengir mulutmu karena Tuhan menunggu pertobatanmu, menunggu harinya Tuhan untukmu. Segala sesuatu ada masanya, ada tertulis dalam Injil kami. Segala sesuatu ada masa. Si koraba-raba, diam. Kan diam dia. Tunggu. Ini kayaknya emosi semua sama Nora. Blender, aku pernah dengar, datanglah kamu kepadaku yang lemah, letih, lesu. Itu seingatku kayak tukang pijit, Blender. Kalau kau lemah, letih, lesu kan? Enggak, tunggu Nora. Ini kayaknya najis orang ini semua. Buat Kristen, yuk teman-teman yang Islam di bawah dulu. Biar Kristen ngeroyok Nora semua. Yuk teman Kristen, ya. Yang teman-teman Islam turun di bawah dulu semua. Turun semua. Biar mereka keroyok Nora. Yuk semua turun teman. Biar keroyok Nora lagi. Keroyok Nora najis kan. Najis kan Nora kan? Keroyok naik Nora. Datanglah kepadaku. Jangan Nora. Turun dulu Al ya. Yang berbeban berat, yang lemah, letih, lesu, dan aku akan melegakan. Bukan berarti seperti lemah, letih, lesu, seperti yang kau ada di otakmu. Makanya Nora, pakai akal yang sehat. Perkataan Tuhan kami penuh dengan rahasia ilahi, bukan seperti perkataannya Mama. Kusulah dia. Nora, bukan seperti perkataan si Muhammad dalam Al-Quran. Perkataan Tuhan kami memiliki makna yang luas. Yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat itu bukan seperti yang ada di otakmu. Artinya yang sudah memiliki pergumulan hidup di nafas. Ayo
Kristen lagi di bawah, Kristen lagi di bawah, keroyok lagi, minta naik lagi Kristen semua, Kristen yuk. Keroyok Nora, keroyok Nora, keroyok Nora. Kristen minta di bawah. Aku mau bertanya sama Nora. Saya demot. Aku mau bertanya sama Nora, boleh? Saya tidak suka dengan tolong blender, jangan dipromosi saya. Udah Putri. Aku mau bertanya dulu sama Tidak, Nora. artinya Nora tidak memiliki apa? Menerjemahkan isi Alkitab dengan pola pikir dan otak dia sendiri. Marilah kepadaku yang lemah, letih, lesu dan yang berbeban berat. Itu artinya kita yang memiliki beban hidup, pergumulan hidup yang begitu berat. Kita datang kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan jalan. Ketika kau merasa hidupmu di bawah nol besar, datanglah kepada Tuhan. Itu yang maksudnya itu Nora, bukan seperti yang ada di otak Nora. Makanya perkataan firman Tuhan kami itu memiliki makna yang luas, bukan seperti makna ukuran yang ada di otak kau, di otak pola pikir standar pemahaman orang Islam yang tidak memiliki roh hikmat, roh pengetahuan dan roh kebijaksanaan. Begitu Nora. Terus kau roh apa kau? Suatu hari kau ketika kau menjadi seorang yang Paulus baru jadi Nora baru, atau dari Paulus menjadi Paulus, suatu hari nanti kau akan lebih bergelora mengabarkan berita Injil, percayalah kau. Tapi kalau kau nggak akan mau dijamah Tuhan, ya puji Tuhan juga kau akan binasa selama-lamanya, dan kau di surga pun dipoligami oleh suamimu. Itulah. Putri, ya sama kau. Bagaimana caranya Yesus jamah ya. Ngomonglah, kalau kau ngomong aku akan diam, tapi tolong jangan pernah dimut saya. Oke, saya tanya sama kau, bagaimana cara Yesus menjamah saya? Nah, cara Yesus menjamah kau, Yesus menjamah kau najis. Makanya ada Roh Kudus, ada Roh yang menyertai hatimu, yang memberikan damai sejahtera di hatimu. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan Yesus atau mendengarkan puji-pujian, kenapa kau turunkan aku tadi Nora? Kenapa kau turunkan aku? Ada rupanya salah. Ada disebut Nabi. Cara Tuhan menjamah kau. Ada saja tadi Nabi Nora. Kroyok Nora, kroyok. Ayo kita berbalik si Nora ini. Ayo bali Nora, bali. Yang Islam mohon turun, yang Islam ada di atas Islam. Islam turun, yang Islam turun. Kak Putri, tega kau blender di bal-bali si Nora ini, tega kau. Bawa kau ke tukang pijit Kak Putri. Bunda ini mana Nora? Ngapain kau bawa ke tukang pijit? Kami udah sama kau, minum racun maupun tidak mati. Kalau saya sakit, kau sungguh-sungguh buat puasa sembuh saya. Makanya jujur saja, saya tidak pernah mengenal tukang pijit dan suntik. Benar. Saya bilang dengan berdoa sungguh-sungguh di hati saya penuh hikmat. Saya tidak pernah mengalami sakit penyakit apapun sampai saat ini. On cam semua itu. Putri Sion, on cam. 3 kali saya ditabrak mereka ya Putri Nora. 3 kali saya mengalami kecelakaan. Puji Tuhan sampai sekarang tubuh saya masih cantik dan sehat. Tidak mengalami banyak luka, benar. Operasi jantung saya. Tapi saya tetap tubuh saya tetap kuat. Kenapa? Saya percaya mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup saya. Apa mujizatnya? Mujizat Tuhan, buktinya saya sekarang sehat. Saya masih hidup. Oh, nah sekarang saya tanya. Itu kenyataan dalam hidup saya. Makanya saya bertahan jadi Kristen. Oke, Yesus juru selamat kan? Saya punya 6 baru Nora, Muslim. Ya. Yesus juru selamat kan, Putri? Buka mute-nya Putri. Yesus juru selamat kan? Iya, pelan-pelan. Selamat kan? Yesus juru selamat kan? Yesus juru selamat kan Putri? Iya. Benar, juru selamat. Nah, sekarang coba kau minum racun maut. Kapan kau ada harus di depan kau harus di depan biar kau lihat. Ayo semua di sini. Semua di sini. Yang Kristen. Sebentar. Semua minum racun maut. Sebentar yang Kristen semua minum racun maut. Semua di sini, ayo minum racun. Jangan kau cobai. Jangan kau cobai Tuhan. Menyahlah kau iblis. Itu kata Yesus kan? Itu kata Yesus. Jangan kau cobai Tuhan. Menyahlah kau iblis. Itu jawabannya. Itu nggak boleh mencobai umat Tuhan ya. Nora. Menyahlah kau iblis.
Hai anak-anak Tuhan neraka ini tidak akan apa-apa. Maka dalam nama Yesus segala sesuatu keluar. Keluar. Dalam nama Yesus racun maut. Di depanmu, di depanmu. Iya, di depan semua muslim. Iya, minum, jangan minum. Iya, di depanmu, minum. Di muka umat muslim. On cam, minum, on cam. Saya mau di depan semua muslim. Jangan kau cobai umat Tuhan. Karena Tuhan Yesus kami sanggup membela lautan untuk kami. Itu sampai sekarang untuk kami pun. Untuk kami anak-anak Tuhan masih Jar Putri, habis. memberikan apa untuk kami. Minum. Ayo Putri, minum. Aku bukan bodoh, aku mendengarkan perintah Tuhan, bukan perintah Nora Aritonang, bukan perintah Subreder. Loh, di dalam Bible kau, Yesus mengatakan, ya kan, sekalipun kau minum racun maut Putri, kau tidak akan celaka. Sekarang buktikan, minumlah. Ya harus di depanmu, harus di hadapan semua muslim. Iya, bukan di depan kalian apa kayak gini. Saya On cam. orang. On cam, on cam. Keren Nora. On cam. Kalau di depan kayak gini, ini bukan keren. Cemen namanya Nora. Panggil semua muslim Indonesia. Panggil semua muslim Indonesia. Bila Keren Putri seluruh Sion. dunia. Biar live secara streaming. Kalau Putri Sion sanggup berani minum racun, tidak apa-apa di hadapan Tuhan. Bertahu kau. Keren Putri Sion, gas Saya berani. terus. Ya, Karena minumlah. kami hanya dengan doa sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh roh kami berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan dalam nama Yesus kami tidak akan apa-apa. Ya, Itu minumlah. benar. Kau bukan siapa-siapa kok, kau perintah aku. Kalau dapat pertandingan di depan semua umum, kalau yang ramai saya siap. Di stadion saya panggil. Bukan seperti kayak gini. Kecil lah pertandingan apa kayak gini. Pertunjukan apa? Saja. Namanya saya. Kok saya disuruh iblis mau? Kau mencoba, kau itulah namanya iblis. Mencobain orang. Tapi iblis mencobai Tuhanmu. Tunggu, Tuhan kami juga pernah dicobai iblis, tapi memang tidak dilaksanakan iblis kan. Pernah dicobai, digonong, benar pernah dicobai iblis selamat sampai 3 kali. Tapi tunggu, tapi tidak dilaksanakan. Ya seperti kau cara iblis itu mencobain. Santi. Gitu ya, kau iblis benar. Iblis kau nggak sadar kalau kau Putri. Ini siapa yang ada musik ini? Asa. Ini, aduh, siapa sih yang ada musik? Satu buah rasa. Jangan ada musik ya, jangan ada musik. Ada musik dulu. Ada orang Kristen yang takut. Ayo silakan. Gini, sebentar Putri. Sebentar Putri. Sebentar Putri, aku bicara sebentar. Dari tadi kan Putri aja bicara. Udah. Sekarang ini si Nora sendiri, kalian semua Kristen. Bal-bal lah dia udah, bal-bal. Gas. Ya, belum tentu Kristen semua ini. Belum tentu Semua Kristen. Siapa yang Islam pun? Semua Kristen. Udah yakin aku, si Noah Semua, Boy belum tentu Kristen. Udahlah blender. Belum tentu Kristen. Ini bisa sebentar. Oke, sebentar. Oke, baik sebentar Putri Sion. Saya tanya dulu ya, dari Kristen. Vicky atau Vicky Chan Islam Kristen? Vicky Chan buka mic-nya. Atau VCT Islam Kristen, Vicky Chan. Saya Katolik. Baik. VCT monitor. VCT Islam Kristen. Ya, saya Kristen. Oke. Nyong Makala monitor. Nyong Makala Kristen. Oke, satu lagi nih, siapa namanya terakhir ujung? Kristen. Neo. Monitor. Agama apa Bang? Kristen. Oke, udah jelas itu ya, Kristen semua ya. Lanjut. Pengakuan saya Kristen dengan aku Hindu, tapi tidak tahu Hindu. Belum tentu, saya tidak yakin mereka itu Kristen. Hanya mengaku dengan mulut belum tentu jadian. Kristen itu. Ada kau tonton itu? Ada. Itu Putri Sion, gini loh, karena di sini semua Kristen ingin juga menyampaikan sesuatu ganti-gantian ya, itu ya Putri Sion ya.
berbagi ya, sebarkanlah firman Tuhan itu berbagi. Sanggup ya, minum racun ya, sanggup ya. Bukan nggak sanggup, tapi harus di hadapan ramai banyak orang, bukan begini di komal saya minum di video di kamera. Bodoh kali saya. Berarti saya di bawah telapak kakimu. Itu saya nggak mau. Harus gentleman Nora. Jangan modal congor-cengir mulutmu Nora. Gas terus Putri Di hadapan banyak orang. Tanding seperti mengangkat sumpah zaman-zaman dulu. Seperti mengangkat sumpah zaman-zaman dulu. Baru itu tampar terus Nora. Di depan raja-raja. Begitu Nora. Bukan begini Nora caranya. Saya jangan mau Christian, jangan mau minum racun, nanti mati. Jangan mau. Ternyata betul, jangan mau. Di sini tidak ada yang berani menerima tantangan Nora, membuktikan bahwa Yesus betul-betul juru selamat. Begini kalau beda pendapat itu wajar, pemahaman itu wajar kalau beda. Artinya di sini kalau kita minum racun pun itu sama aja mencobain. Itu tanda-tanda orang percayanya itu yang mengikuti segala kehendak Tuhan Yesus. Itu baru bisa kayak gitu pada masanya Tuhan Yesus. Ada mujizatnya itu. Memang mujizat itu mujizat dulu. Saya tidak pernah kejam-kejam saya berani bukan begini Yesus sebagai juru selamat memberi dirimu dibaptis. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang selamat, yaitu apa? Sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Nah, sekarang minumlah, kasihlah tanda-tanda. Tanda-tanda buktikan sama kami bahwa kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Silakan. Daswong, mau 2000 yang menonton. Kalau begini caranya saya tidak akan mau. Tapi kalau di depan lapangan terbuka atau di Monas ditonton, saya siap. Daswong, jangan asal komen. Bukan loh, maksud ayah ini di sini bukan langsung minum racun, bukan gitu. Itu janji perlindungan ilahi bagi orang percaya yang pergi memberitakan Injil dan menghadapi bahaya. Bukan sebagai jaminan untuk mencoba-coba Tuhan dan sengaja menelan racun. Itu Nora. Gimana di situ? Belinter kau. Nora nggak paham. Udah aku bilang kau botol. Noranya botol. Aku bilang kau botol. Nora, makanya itu Injil perlindungan itu. Nora bodoh. Minum racun maut. Nora, kau goblok. Nora gila. Makanya kau masih Islam ya. Iya. Nora, kau goblok, makanya kau masih Islam. Gila, makanya masih Islam. Tolong teman-teman, jangan nampakkan kali Kristennya. Bukan pasar satu-satu lah bicara. Emang kalau aduh, kalian semua lu royo. Satu-satu. Kalian satu-satu lah. Enggak, satu-satu bicara. Iya, enggak malu aku Kristen. Oke, kau tahu. Enggak percaya tentang ayat itu. Jangan Pak Kristennya. Ya, oke, baik, oke. Saya beri kesempatan sama Noel ya, oke. Noel silakan. Tunggu dulu, Nyong, sabar, gantian. Noel saya kasih kesempatan. Sebentar, Nyong. Oke, Noel silakan sampaikan Noel, oke. Ya, untuk teman-teman Kristen sekalipun kan kita sempat mengeluarkan kata-kata yang kurang enak didengar. Ya. Artinya di sini pun teman-teman kita Muslim bertentangan dengan ayat ini atau diartikan secara yang lain dengan ayat ini, ya sesuai dengan iman kita ya mari kita jalankan. Ya nggak boleh keluar kata-kata ini tadi. Bukan masalah itu, artinya itu pemahaman arti itu ada pemahamannya itu. Dengarkan dulu. Iya, dengarkan. Aku kalau masalah dia tahu nggak berani, dia tahu kita racun, masa kita minum, kita sama aja. Inilah tanda-tandanya bagimu. Sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Karena kau sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Minumlah racun maut itu. Nora bilang sama aku ini racun minum, ini sama aja saya membunuh diri saya. Itu jangan karena bonganya bodohnya Nora, aku tidak ikutan bodoh. Berarti perkataan Yesus tapi diterima. Dengarkan. Juru parkir, juru selamat. Noel Boel 87 tunggu ya. Kemarin kan ada kesaksian orang Afrika. Orang Afrika dipaksa karena dia masuk Kristen, dipaksa bapaknya minum racun. Mati. Dengan berdoa dia tidak apa-apa.
Ini ada kesaksiannya, ada YouTube-nya. Ini terjadi di tanda-tanda orang yang percaya, yang betul-betul mengikuti Tuhan Yesus. Betul. Semua perintah Tuhan itu artinya tidak akan mustahil bagi orang Kristen. Manusia kita Tanya sama kau apa sama Yesus nggak? Sangat percaya lah Nora. Kau sudah pernah tes Tuhanku. Sudah pernah tes ketuhanan Tuhan Yesus. Cara kau itu Nora bodoh. Iya, iblis memanglah betul-betul kan ya Nora. Semoga mulutmu Kata Muhammad yang jadi separuh seperti bola ini. Tuhan menampar mulutmu. nggak mau. Tapi salah saya berdoa begitu. Tuhan menyuruh saya memberkati kau. Benar. Semoga Tuhan menjamah kau Nora dengan caranya yang ajaib. Sion, kau jangan Nora, kau tengok siapa yang yang berani mencaci maki, yang menghina, menghina Tuhan Yesus. Bagaimana hidupnya? Stroke kan? Tidak bisa bersuara. Siapa coba? Siapa tokoh-tokoh Islam yang terkenal yang kalian puja-puja dulu? Sekarang di mana mereka? Aku mana? Sion. Kasihan kan Nora? Kasihan kan? Orang-orang Muslim itu kan? Kasihan banget Nora. Udah bagaimana? Udah bagaimana tokoh-tokoh Islam yang dulu berkoar-koar dari sekian puluh tahun? Bagaimana hidupnya? Habis di rumah sakit. Stroke. Sekasihan kau nanti mati stroke, Nora. Kasihan kau Nora mati stroke. Kasihan kau Nora mati stroke. Kasihan kau Nora stroke. Minum. Nah, sekarang si Nyong, silakan Nyong. Kata Muhammad, kalian pun itu separuh seperti Nora ini. Nora mati stroke seperti tokoh Islam itu Nora. Kasihan. Kasihan Nora. Kalian Islam itu karena Tuhan Yesus. Terakhir bagaimana hidupnya? Kasihan kau begitu Nora. Tidak bisa kamu melihat itu. Dia kan sudah banyak sudah menjelaskan semuanya Nora. Tidak ada lagi yang bisa dirahasiakan hidup. Saya sama Nyong. Nyong, kerajaan surga sudah tahu. Tidak ada lagi yang merahasiakan Nora. Putri Sion gantian lah. Sama Nyong. Otaknya separuh makanya begini tingkahmu. Kasihan kau Nora. Otaknya separuh makanya begini tingkah kamu. Tokoh Islam bagaimana hidupnya yang menyebarkan fitnah dengan Tuhan Yesus bagaimana? Nora menderita kan Nora? Haleluya, 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 Nora. Haleluya. Tokoh-tokoh Islam semua menderita. Tengok ini kan Fitri, keluarga tertabrak, mati kecelakaan maut. Kalau dia memang amanah dalam Putri Sion, itoku, satu-satu lah bicara. Kasihlah teman-teman lain mau berbicara, gantian lah itu. Janganlah itu saja. Nggak apa-apa, Putri Sion mewakilkan hati. Biar jangan disingkali. Adalah apa? Bacot nampak. Bodohnya nampak. Kita di sini. Congor tensi monta pulanya. Kita di sini bukan dengar congor. Kita di sini bukan dengar congor. Kita diskusi. Mewakililah. Tunjukkanlah kebenaran. Satu-satu lah. Jangan macam nampak Kristennya. Udah. Enggak, itu kan nampak Kristennya, nampak Bataknya kan sama-sama Batak. Ini Kristen gak kayak gini. Jangan salahkan Kristennya Mas. Kami sama-sama Batak, sama-sama kami. Saya sama si Nora ini sama-sama ada di lot. Kak, aku jadi teringat lagi loh. Gara-gara sebotol anggur asam, ada Tuhan yang metong. Congor Sinor, congor saya, congor Sinoran, congor iblis, congor saya, congor kebenaran Tuhan. Aku dengan Nora sama-sama satu rumpun, satu marga. Jadi kami sama congornya. Jadi jangan salahkan Kristen. Jangan tapi bedanya kami sama-sama Batak. Sama-sama berbakti.
mengajarkan saya begitu. Ya jelas, jangankan babi kabur kalau disambal dimakan orang. Jangan ada musik teman-teman, jangan ada musik. Udah, siapa yang musik? Jangan ada musik teman-teman. Gak tahu siapa yang bermusik ini. Ayo, siap, udah Putri Sion, oke. Ya, Itu, sekarang udah. nyong. Silakan satu lah. Tarik napas. Enggak, supaya Nora ini ngomongnya bagus. Kalau bagus Nora ngomong, saya akan ngomong. Ya, udah. Tarik napas. Udahlah itu. Gantian lah. Memang betul. Dah, Nyong. Memang betul. Kalau kau bagus, Ya ampun, iya udah. Gantian bicara itu, Putri Sion. Ya, udah, Inyong mau bicara, Inyong mau bicara. Iya, kami sama-sama. Memang betul apa Iya. kami. Iya, udah diam dulu itu. Apa itu gantian ya? Oke, silakan, Inyong, silakan Nyong. Emang betul apa yang dikatakan Muhammad. Emang betul apa yang dikatakan Muhammad bahwa otak perempuan itu separuh seperti Nora. Jangan menghujat. Berpikirnya Jangan ada menghujat. Jangan tunjukkan ajaran kasih. Jangan ada kata-kata nggak baik, ya. Oke. Jangan. Coba cari. Apakah kalau Islam ada kata kasih? Iya. Kalau Islam ada kata kasih. Udah. Oke, ditanggapin. Oke, ditanggapin. Sabar. Saya tanggapin. Otak perempuan itu kata Nabi Muhammad cuman setengah, nggak apa-apa lah, ya, nggak apa-apa. Nah ini saya tunjukkan. Nah, tapi Yesus mengatakan bahwa Nora nggak bisa lama Nora jangan tujuh data Nora bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing. Nora jangan tujuh data kena jangan tujuh data jangan. Nah, pertanyaan saya, siapakah yang mengatakan anjing? Siapakah yang mengatakan kepada perempuan itu anjing? Mungkin itu Darni tadi ya. Datanya di mana biar itu dari buka di kitabnya. Itu dari buka di kitabnya. Datanya berapa? Matius 15 nomor 26. Oke, Matius 15 nomor 26. Jadi dibacakan itu. Ya. Ada anjing. Jangan kau ketawa Nora, kau botol kali kau. Iya. Matius 15 ayat 26 itu pernyataan Yesus kepada seorang perempuan Kanaan yang memohon kesembuhan bagi anaknya. Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Penjelasannya itu, konteksnya itu, perempuan Kanaan ini datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan karena diam dulu kau, karena anak dirasuki roh jahat. Orang Yahudi pada masa itu memandang orang Kanaan sebagai orang kafir. Kau tahu, ini perempuan ini penyembah berhala ini yang mengelilingi Hubal. Biar tahu kau dibilang di anjing. Pengeliling Hubal itu anjing. Biar tahu kau. Ini dengar kau dulu, jangan kau jawab dulu aku. Ini kan Alkitabku ya berkejelas. Si Nyong tadi mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengatakan perempuan otaknya setengah. Saya bilang tidak apa-apa. Yang lebih bahaya adalah Yesus mengatakan kepada perempuan itu anjing. Kok anjing pula? Iya, anjing itu dikatakan kepada perempuan itu karena perempuan itu adalah perempuan Kanaan yang penyembah Hubal. Baca dulu Hubal. Anjing. Baca dulu baik-baik. Mana perempuan yang dikatakan anjing? Benar Tuhan, namun anjing itu. Ya Tuhan, bodoh. Ya, maknanya itu, meskipun perumpamaan ini terdengar kasar, kalian dengar ini, meskipun perumpamaan ini terdengar kasar, Yesus tidak bermaksud merendahkan perempuan itu. Ia sedang menguji imannya dan menunjukkan bahwa kasih karunia Elohim tidak terbatas pada satu bangsa saja. Perempuan itu kemudian merespon dengan rendah hati, mengakui bahwa bahkan anjing pun bisa makan remah-remah.
Biar tahu kau, penyembah berhala pun diberikan berkat oleh Yesus, sembuh anaknya itu. Biar tahu kau, itulah botol kau. Perempuan Iya, kau botol kau memang kau. Botol kau anjing kau. Nggak ngerti kau ayat. Oke, monitor. Oke, sebentar. Katanya, otak separuh kau itu, otak separuh kau. Ajaran kasih. Itu. Ajaran kasih. Kita ini berdebat. Ternyata ada kita berdebat. Aku meluruskan kitabku yang kau bengkok-bengkokkan dengan perempuan botol kayak kau itu. Oke. Sebentar itu. Sebentar teman-teman. Udah yang lain. Udah sebentar. Tunggu. Ini ada Talia. Ini Le Faruk. Le Faruk nih. Musuh kalian semua nih. Siksa nih. Ini Le Faruk Sianipar. Gas kalian nyoten. Katanya perempuan dimuliakan di dalam Kristen. Terus Yesus mengatakan mereka adalah ini anti rukat. Gas. Anjing. Gas. Oh, berarti minta bantuan dia ya, gas. Iya, ini mau juga si Nora. Gas. Iyalah, menghujat Alkitab kami. Datanglah koin-koin, nggak apa-apa. Makanlah kalian atas hujatan kalian kepada Alkitab kami, nggak apa-apa makan kalian. Kelaparan pula kalian, makan. Bukan aku. Kalian hujat Tuhan kami. Datanglah paus, datanglah harimau, nggak apa-apa itu. Datanglah boda. Dermi noise. Diberkatilah dan Kak Only. Oke. Sebentar dulu. Otak separuh biasa begini. Sebentar. Kaulah dulu itu. Tadi datang si siapa? Siapa tadi? Udah turun dia kan? Dia bertanya, ada nggak di Islam ajaran minum kencing unta? Saya bilang tidak ada. Oh, memang tidak ada. Tidak, karena di Al-Quran tidak ada Allah menyuruh meminum kencing unta. Betul kan? Nah, saya buka Markus 16. Menerima Yesus sebagai juru selamat, memberi dirimu dibaptis, inilah tanda-tandanya bagimu. Sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Betul nggak? Karena Yesus adalah juru selamat. Benar nggak? Ya kan? Kusuruhlah Putri Sion minum. Dia bilang dia akan minum kalau di depan kita itu. Dia berani. Putri Sion. Ayo, udah. Yang lain teman-teman Kristen udah siap kan? Udah puas kan? Akan berani meminumnya di hadapan semua para muslim. Bila perlu sedunia biar menyaksikan kekuasaan dan mujizat Tuhan dalam hidup orang Kristen masih ada sampai saat ini. Siap kau panggilkan, siap kau tayangkan itu, Nora. Siap kau tayangkan itu, Nora. Kalau siap saya mau. Oke, udah. Yang lain semua teman-teman Kristen ini kesempatan kalian mau bal-bal, kalian kroyo. Ayo, sampaikan. Kalian para pencinta saya dengan Eko Faruk, silakan. Bal-bali mereka, bal-bali coba. Kita nih itu di sini konsepnya sekarang kita menggantikan, harus menderita. Kita ditampar, dipaku, ditombak. Nah, ini kita berdua ditaruh di sini untuk digituin itu. Dia tidak ada kau kasih wejangan. Jangan kau kasih wejangan. Silakan Putri Sion. Nora, kalian di sini bukan ditampar, dibal-bal. Cuman kami mau menetralisir otakmu yang kotor itu. Karena kencing onta, Nora. Bukan mau dibal-bal. Otak separuh, Nora. Iya, kami mau menetralisir kamu biar jangan separuh. Gini aja. Siapa yang mau diskusi baik-baik? Siapa di antara bukan mau dibalik kalian di sini. Kita mau diskusi baik-baik. Makanya jangan mempelintir-pelintir ayat-ayat Alkitab kami. Kami mau memenuhi kamu supaya jangan separuh. Dinda Sion, dengar abangnya ya, dengar abangnya. Abang apa? Dengar dulu Dinda. Dengar dulu Dinda yang lainnya, dengar dulu ya. Sebelum Abang Faruknya memulai itu bernarasi, Abang Faruk sampaikan dulu aturan di Komal ini dalam sebuah lagu. Abang Banci gitu.
Dengar dulu Dinda. Dinda jangan marah-marah. Abang banci, abang banci. Dewasa. Pakai filter abang banci. Otaknya ini abang banci minum kencing unta. Sekarang gini aja. Dengan baik. Abang banci minum kencing unta. Siapa yang mau diskusi dengan baik? Abang banci minum kencing unta. Aku bilang, inilah kalau bani anjing naik. Jadi kita harus ngomong. Abang banci minum Mana dari kalian? Dari mana Nora? Tidak mau mendengarkan penjelasan. Keras terus. Kayak gini aja, aku sama Putri Sion aja. Aku sama Putri Sion, gimana Dinda, Putri Sion? Kita diskusi baik-baik ya Dinda ya. Si Vicky ini diturunkan aja lah ribut kali pun. Oke, Kau pun oke, ribut kali juga nyacongormu. Ya, dengar dulu Vi, dengar Vi, dengar dulu kan narasi baik. Kau Ya. yang anjing, kau lah induk anjing itu. Ya, dengar dulu gini. Kita sama-sama mengetahui Bani Israel ya yang jadi tempat atau wadah diutusnya Yesus diumpamakan oleh Yesus dengan domba. Maka setiap Yesus menyampaikan tujuannya dan juga narasinya, ya seperti yang tertulis dalam Matius 15 maupun Matius 10, dia mengatakan dia diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Bahkan dalam Matius 10 ada dari Bani Israel. Pada murid-muridnya, dengar dulu Dinda. Dalam Matius 10 nomor 5 sampai dia mengatakan kepada murid-muridnya, jangan memasuki bangsa lain. Jangan masuki bangsa-bangsa lain di luar dari Bani Israel. Nah, jika kalian yakin ada kesempatan bagi Yesus atau kesempatan bagi kalian, ya ketika Yesus diutus untuk domba Bani Israel, orang-orang Bani Israel diumpamakan Yesus kan dengan domba. Nah, untuk orang-orang di luar Bani Israel, ya wanita Kanaan yang tertulis dalam Matius 15:26 sampai 27 dan 28, di situ Yesus mengumpamakannya dengan anjing. Kalau Bani Indonesia diumpamakan Yesus dengan apa dalam Bible? Selain dari Bani anjing, kalau kalian nggak tahu ada bukti nggak? Sebentar. Saya Oten Pak. Ada Saya buktinya Oten. kau ngomong. Kamu hadapin Belender bentar. Saya Oten. Bentar dulu, Dinda. Dinda perhatikan. Dinda, bentar. Kau diam dulu. Semangat jembatan Ancol diam dulu. Blender, aku pengen hadapin si Parok ini pakai timer. Iya, Hadapin gua pakai timer. Gak usah pakai timer, gak usah, lanjut aja. Gak usah, lanjut aja. Ini banci, mulutnya banci. Gak usah, lanjut aja, lanjut aja. Ini banci mulutnya. Blender ini banci mulutnya. Gak ada otak. Ini banci. Hadapin gua pakai timer. Hadapin gua pakai timer. Hadapin gua pakai timer ya banci. Hadapin gua pakai timer. Nah, berani nggak kau Blender? Dengar. Apa lu Nora? Cuma diam. Aku mau dengarkan ini. Nih, bentar ya. Gak usah diam teman-teman. Hadapin kita pakai timer. Kalau dia kuturunkan, pakai timer. kuturunkan. Kalau nggak kuturunkan kalian, kalau bisa gali. Nih. Ini semangat ya. Mulut kau lebih hujat daripada Yesus. Diam dulu. Mulut kau lebih hebat dari. Turunkan dia. Tinggali ya, bising ya, kuturunkan. Diam ya. Blender. Ini tadi ya, semangat. Diam dulu, Torang. Apa nggak mau kalian pakai timer Diam dulu, sama diam, nih. itu? Nah itu omongan Ayo, saudara turun kita Kristen. Turun kita Kristen biar orang itu aja ngomong. Turun aja kita ayo. Biar nggak ada kawannya ngomong. Turun aja kita. Turun, enggak apa-apa. Kalau kalian turun lebih jelas kebenaran Islam itu ada pada Islam. Jelas aja, udah, gitu aja. Kalau kalian turun begini, Blender. Gini. Blender, saya mau ngomong Blender. Karena capek menerangkan kebenaran kepada Islam. Begini. Yang kotor karena Jangan gitu. Gini, gini lah. Kalian kan ku kasih kesempatan keroyok lu. Bukan, gini Blender. Ya udah. Dulu Putri. Kan? Blender, kami Blender. Orang Kristen. Otak penuh dengan otak setengah tidak Coba lah, dua-dua aja kalian bicara, Cuma Orang Kristen sama Kristen bisa. benar, mending turun aja.
Orang Kristen itu tak mau itu sistem main keroyok. Loh ini bukan keroyok. Yang ianya malah diajak pakai timer, pakai time. Kenapa nggak mau? Lari ya. Kenapa nggak lari? mau? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Justru semakin nyata semua pada kabur. Takut menyampaikan kepada loh. Pakai timer itu menyiapkan penghujatan di kalian. Kalian keroyok loh. Bahkan kalau ketika kalian keroyok, kalian memiliki akal bersatu. Persatuan akal kalian menghajar satu orang nggak bisa, nggak mampu. Gila kali nggak mampu. Itu loh. Saya berikan kesempatan kalian keroyok. Gini loh. Nanti kan bilang main keroyok. Enggak, justru kusiapkan Komal ini keroyok. Keroyok mereka dua, kan kalian punya akal. Tadi dipakai timer, dipakai tadi nggak mau. Gini loh, kalau kalian di sini 1, 2, 3, 4, 6 akal kalian berganti-gantian saling mengisi kalian. Pasti kalah. Kali ngeles ke blender. Pertanyaan itu Faruk. Kepada perempuan Kanaan Yesus mengatakan anjing. Nah, sekarang kepada Bani Kristen di Indonesia ini dikatakan apa? Silakan jawab. Nggak bisa kan? Nggak bisa, macet. Cobalah kalian, buktikanlah kebenaran Kristen kalian. Janganlah kayak gini. Sampaikan firman Tuhan itu dengan santun. Jangan bising kali. Sampaikan. Jangan kayak apa? Jangan kayak orang parah. Sampaikan firman Tuhan itu kalau memang kalian paham. Di sini kami kriyo. Kepada perempuan Kanaan itu Yesus mengkiaskan dia dengan mengatakan anjing. Nah, kepada Bani Kristen di Indonesia ini disebut apa sama oleh Yesus? Silakan. Macet semua kan? Satu pertanyaan macet. Berserak. Satu pertanyaan aja berserak udah. Udah lah, Ten. Turunlah. Turun ya, jelas ya. Kabur semua ya. Keren teman-teman. Bukan kabur. Keren. Artinya bukan kabur. Hanya saja kau host berpihak sama mereka. Kalau kau betul-betul host, kau berpihak di tengah. Jangan berpihak sebelah. Tadi semua di sini Kristen loh. Banyak kali. Kalian semua ngomong, saya diam. Loh. Tadi aduh. Ya, ku naik Levaru kok pada lari semua kalian. Ini kesempatan kalian untuk menghajar Levaru, najisnya kalian sama orang nih. Tambah ajar. Ini kesempatan. Ku kasih kesempatan kalian ngoceh, maki-maki apa segala. Ku kasih. Kamal ku nih. Ku siapkan kalau kalian nggak mau diskusi maki-maki aja orang nih, ayo apalagi. Nggak berani kan? Nah artinya apa? Ketika kalian kabur berarti kalian kalah. Artinya kebenaran itu milik Islam. Nggak apa-apa. Justru nggak apa-apa. Lebih bagus kalian